Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu, suaranya besar. Bapak, jadi terima kasih juga sekaligus banyak sekali SMS yang belum sempat saya balas satu persatu. Doa kita sama, semoga kita semuanya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita insyaallah di atas segala-galanya pencarian kita adalah taqarrub ila Allah. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah wa syukrillah wa salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala, amma ba'd. Ibu-ibu dan bapak sekalian yang dirahmati, dicintai, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada detik-detik menjelang hadirnya bulan suci Ramadan ini, kita bersyukur karena alhamdulillah seperti tasbih, kita merupakan mata rantai tasbih yang tidak terputus dari Ramadan ke Ramadan. Meskipun ada yang pernah terputus tapi cepat disambung lagi sehingga nyambung kembali dengan Ramadannya. Untuk itu marilah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Ramadan kita kali ini insyaallah lebih berkah, lebih dalam maknanya, dan lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala daripada sebelum-sebelumnya. Semoga ilmu pengetahuan, upaya amal yang pernah kita lakukan juga senantiasa memberikan cahaya dan berkah kepada kita semuanya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalih. Al-Fatihah. Alhamdulillah, ibu-ibu dan bapak sekalian, kita melanjutkan bacaan kita. Kali ini kita akan membaca suatu bait. Saya langsung terjemahkan saja dari Syekh Ibnu Athaillah Al-Hikam. Ada kaum yang cahaya mereka mendahului zikir mereka. Ada yang zikir mereka lebih dahulu ketimbang cahaya mereka. Ada zikir dan cahaya mereka berbarengan. Dan ada pula yang tidak memiliki zikir dan cahaya. Dan kita berlindung kepada Allah dari hal ini. Karena itu ada orang yang berzikir agar hatinya terang, dan ini adalah ahli zikir. Ada pula orang yang berzikir yang hatinya sudah terang, dan ini pun ahli zikir. Namun ada lagi orang yang berzikir dan cahayanya bersamaan, maka dengan zikirnya ia bisa meraih hidayah, sedang dengan cahayanya ia layak untuk diikuti. Ibu bapak sekalian, ada dua poin di sini. Zikir dengan cahaya. Cahaya di sini jangan diartikan dengan cahaya lampu, cahaya matahari, Bapak Ibu. Terlalu dangkal pengertian cahaya yang kita maksudkan itu seandainya cahaya yang menyebabkan kita melihat. Yang dimaksud cahaya di sini tidak lain adalah hidayah. Cahaya di sini adalah nurullah, cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Cahaya yang menyinari jiwa, hati dan lubuk hati seseorang. Maka sesungguhnya itulah yang akan menjadi tanda bagi para malaikat untuk menghampiri hamba itu. Hanya orang-orang yang tidak mendapatkan cahaya, yang tidak akan takjub dan kagum terhadap orang yang mendapatkan cahaya.
binatang, tumbuh-tumbuhan, malaikat, justru mereka itu semuanya yang lebih sensitif membaca cahaya yang melekat pada diri seseorang. Binatang, Bapak Ibu, mampu mendeteksi orang ahli zikir dan yang bukan ahli zikir. Apalagi malaikat. Bahkan pepohonan pun mampu dengan terang benderang mendeteksi siapa hamba Tuhan yang ahli zikir dan tidak ahli zikir. Ya, ada hadis Nabi kan Bapak Ibu sekalian. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, pepohonan yang kita lewati pergi ke masjid, maka itu berselawat terhadap kita. Bebatuan yang kita injak menuju ke masjid berdoa. Benda mati pun juga mampu mendeteksi bahwa orang ini orang saleh atau salehah. Apalagi binatang. Kalau orang hatinya bercahaya, mendapatkan cahaya ilahi, tidak ada binatang buas baginya. Begitu besar tawakalnya kepada Allah, begitu besar cintanya terhadap Allah, maka orang yang mencintai Tuhannya dengan maksimum, seluruh makhluk Allah pun juga akan mencintai dirinya, tidak terkecuali itu benda mati ataupun benda hidup termasuk binatang. Banyak contohnya kan Bapak Ibu. Kekasih Tuhan itu tidak akan dicederai oleh makhluk. Bahkan malaikat maut pun enggan untuk mencabut nyawanya Nabi Muhammad SAW. Bolak-balik turun naik ke langit. Bagaimana mungkin aku akan mencabut nyawa kekasihku, sahabatku, kata malaikat maut. Akhirnya dia minta pandangan kepada seniornya, Jibril. Ya, Jibril, bagaimana mungkin aku bisa mencabut nyawa kekasihku sendiri yang selalu aku ucapkan selawat terhadapnya? Kan memang kan ada ayatnya, Allah dan malaikatnya itu selalu berselawat terhadap Nabi Muhammad SAW. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Kita pun juga jangan kerdil, jangan pelit kikir berselawat terhadapnya. Ya ayuhan nas, kata Allah, wahai manusia, ya alladzina amanu sallu alaihi wa sallimu tasliman. Wahai orang yang beriman, berselawat jugalah kepada Allah, kepada Nabi Muhammad, seperti Allah dan para malaikatnya berselawat terhadap Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan memandang enteng zikir Bapak Ibu. Apalagi wirid, tafakkur dan tazakkur. Sebab itu nanti yang membuat cahaya kita itu terang benderang, bisa dibaca oleh para malaikat, binatang, tumbuh-tumbuhan, benda mati. Semakin kuat cinta ini terhadap Tuhan, semakin ikhlas hidup ini dijalani, semakin tawakal diri kita ini pasrah kepada Allah, maka insya Allah semakin sayang seluruh makhluk Allah itu terhadap diri kita. Makanya itu kata Allah, la takhafu wa la tahzanu. Jangan takut dan jangan sengsara. Karena apa? Ya, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Coba kita bayangkan, sedemikian besar cintanya Nabi Ibrahim, sehingga api yang menggunung menyala-nyala itu tidak tega melukai kulitnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Habis segunung api itu, ternyata satu lembar buluh rambutnya Nabi Ibrahim tidak ada yang termakan api. Di atas bara api dia berjalan keluar
sambil makan buah. Sementara penontonnya yang ingin melihat sebagai hangusnya Nabi Ibrahim itu keringatan. Jadi bukan api itu yang membakar, izin Allah lah yang menyebabkan api itu membakar, dan api tidak bakalan bisa membakar hambanya, kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lautan yang menyeramkan itu, yang luas, yang samudra itu tidak akan bakalan bisa mematikan, menghanyutkan kekasih Tuhannya. Buktinya Nabi Musa terbelah laut itu, monggo lewat Nabi Musa dengan pasukannya. Begitu sampai di ujung pantai di situ, si pemburunya yaitu Fir'aun dan pasukannya pun di tengah laut mereka itu bersambung lagi laut yang terbelah itu. Matilah mereka. Ini perbedaan antara orang yang punya cahaya ilahi dan yang tidak punya cahaya ilahi. Binatang, ya. Saya pernah ceritakan kan, sufi perempuan yang terkenal sangat populer, namanya Rabi'ah al-Adawiyah. Ya, ini mirip-mirip jamaah kita semua ini. Rabi'ah al-Adawiyah. Ya. Sahabat-sahabatnya binatang buas, burung-burung liar. Kenapa mereka bisa bersahabat dengan Rabi'ah? Datanglah seorang sufi laki-laki yang namanya Hasan Basri. Cemburu melihat Rabi'ah kok bisa bercengkrama dengan binatang buas. Kayak film-film kartun anak-anak itu. Bukan film anak-anak, karena orang dewasa juga suka kan. Bercanda, harimau itu bisa ketawa, terkekeh-kekeh, burung-burung. Begitu Hasan Basri mendekat, berterbanganlah burung-burung itu, kaburlah semuanya binatang buas itu. Hasan Basri tersinggung. Apa yang salah pada diri saya? Kok kenapa mereka lari melihat wajahku? Kata Rabi'ah al-Adawiyah, saya enggak tahu. Barangkali engkau pernah memakan daging mereka, saudaranya. Kata Hasan Basri, sudah sekian lama saya tidak pernah menjadikan perut ini, dia tunjuk perutnya. Sudah sekian lama perut ini saya tidak pernah menjadikannya sebagai kuburan. Kuburan artinya apa? Perut sebagai kuburan ialah orang yang suka makan daging. Maka itu para sufi meditasi, ahli meditasi, terutama kalau melihat dari para praktisi agama Hindu, Buddha, itu pada umumnya mereka itu vegetarian. Ada isyarat bahwa Adam dan Hawa di surga itu vegetarian. Iya. Ada ayatnya kan? Wala taqraba hadhihi syajarah. Jadi makanan pokoknya, makanan surga Adam Hawa dulu oleh sebagian ulama tafsir itu adalah tumbuh-tumbuhan, bukan binatang, bukan ikan, bukan burung. Nanti turun ke bumi, barulah mereka makan daging. Dan apa yang terjadi? Ya. Ada dua anaknya Adam yang disuruh mempersembahkan sedekahnya. Ada namanya Habil, ada Qabil. Mata pencariannya Habil ialah petani. Ya. Sedangkan profesinya Qabil beternak. Ya. Apa yang terjadi pada diri Habil? Lembut, santun, tawadu. Makanannya adalah vegetarian. Apa yang terjadi pada diri seorang Qabil? Karena daging makanannya, ya
disuruh keluarkan zakatnya, dia dikasih bukan kambing congek yang afkiran gitu ya. Terang saja Tuhan tidak menerimanya dan menolak pemberiannya. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, bagi kita tidak mempersoalkan apakah vegetarian atau bolehkah enggak makan daging. Kullu ta'ami kana halal li bani Israil illa ma harrama apa itu surah Al-Imran, kullu ta'ami kana halal li bani Israil illa ma harrama Israilu ala nafsihi min qabli an tunazzala at-taurat qul fa'tu bit-taurati fatluha in kuntum shadiqin. Jadi ayat ini mengisyaratkan kepada kita bahwa dulu orang-orang Yahudi sebelum Islam itu hampir semua yang ada itu haram kecuali yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam hampir semua yang ada ini adalah halal kecuali yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita boleh makan daging, cuman daging tertentu yang tidak boleh kita makan. Babi, anjing, binatang amfibi, binatang yang disembelih tidak menyebut nama Allah, binatang yang diperuntukkan untuk berhala, ya, gigi yang bertaring dan seterusnya, mencakar dengan kukunya, itu yang haram kita makan. Nah, kembali lagi Bapak Ibu sekalian, bahwa kalau hatinya orang itu terang, gampang sekali dideteksi oleh makhluk Allah yang lain. Jadi binatang banyak contoh, ya. Air, tidak akan mungkin hamba Tuhan yang kekasih Tuhan itu ditenggelamkan oleh laut. Lihat contohnya Nabi Nuh alaihissalam, tsunami kok dengan selamat pakai perahu itu. Nabi Yunus alaihissalam selamat di laut. Nabi Musa alaihissalam selamat di laut. Ya. Kenapa? Karena laut dan makhluk laut itu bahkan menyayangi kekasih Tuhan itu. Kalau mampu kita membuat diri kita seperti mereka, Bapak Ibu sekalian, maka kita pun juga insya Allah akan disayangi oleh mereka-mereka. Tanah itu, kalau ada orang yang sombong di atasnya berjalan, bersumpah-sumpah tanah itu, silahkan kalian sombong. Nanti kalian masuk di dalam liang lahat, aku akan jepit kalian seperti tulang rusuk begini ya. Jadi rapat tulang rusuk itu. Itu kalau membaca hadis, membaca ayatnya, wala tamshi fil ardi maraha, jangan berjalan di atas bumi ini dalam keadaan angkuh sombong, sebab tanah itu bukan benda mati. Ya. Itu nanti akan mencekik kita, menjepit tulang rusuk itu sampai rapat. Nauzubillah min dzalik. Tapi sebaliknya kalau kita itu hafal Quran, ahli zikir, tidak tega cacing tanah dan tanah itu menghancurkan jasad-jasad kekasih Tuhan. Mungkin dia hancur bukan karena cacing, mungkin karena tanah, memang karena faktor umur yang tua itu. Karena kalau orang sudah mati, wafat Bapak Ibu sekalian, sudah tidak ada lagi malaikat yang menjaga. Nah, ini juga penting. Selama masih ada roh, apapun agamanya orang itu pasti ada yang mengawal, 4 makhluk spiritual yang mengawal kita setiap hari, setiap malam, 2 malaikat dan 2 jin. Ya, itu dalam Ihya Ulumuddin pernah kita bahas tuh. Malaikat raqib sebelah kanan, ratid sebelah kiri, jin positif, jin negatif sebelah kanan dan kiri itu. Nah, kalau kita sudah tidak bernyawa lagi, maka keempat makhluk spiritual yang merondai kita selama ini itu pergi. Itulah sebabnya kalau orang sudah wafat, semut, kecoa, belatung, semua berkerumun karena nggak ada penjaganya lagi. Tapi kalau kita masih punya nyawa, jangan coba-coba ganggu ini wilayah perlindungan saya. Maka itu kalau kita tidur semalaman,
Tidak bakalan ada kecoa, tidak bakalan ada semut mengerumuni kita. Tapi coba mayat, kalau terbaring di situ tidak dikasih apa itu namanya itu air di tiang-tiang dipannya itu penuh dengan semut keesokan harinya. Sama-sama manusia. Ya. Kalau kita dikubur seminggu, tidak ada cacing menembus tubuh kita. Tapi begitu mayat itu ditaruh di liang lahatnya, 1 jam kemudian coba gali lagi, itu sudah berkerumun cacing-cacing tanah itu. Ini bagian mananya dulu saya harus makan ini. Masya Allah. Tetapi orang yang hafal Quran, itu kama qala Nabi SAW, tidak bakalan serangga tanah dan tanah itu menghancurkan. Ya, jadi orang yang hafal Quran itu Quran berjalan, Bapak Ibu sekalian. Quran berjalan itu bagaimana kita menghormati Al-Quran, seperti itu pun kita menghormati yang bersangkutan. Alhamdulillah imam-imam kita di sini adalah hafid. Ya. Kita perlakukan mereka sebagai Al-Quran, Al-Quran berjalan. Tapi imam juga manusia biasa, punya mungkin kekeliruan, kesalahan, maka itu juga perlu memang mawas diri. Karena kalau imam yang keliru, itu lebih dahsyat kemurkaan Tuhan. Tapi kalau dia sudah hafid, imam lagi, dan akhlaknya bagus lagi, maka pantas kita cemburu, sebab dia adalah sangat harum di mata malaikat. Bapak Ibu sekalian, saya ulangi sekali lagi, ada kaum yang cahaya mereka itu mendahului zikir mereka. Jadi lebih dahulu muncul cahayanya ketimbang zikirnya. Ya, biasanya yang seperti ini berkat doa orang tuanya. Ibu bapak suka mendoakan anak-anaknya kan? Nah, anak-anak kita itu nanti yang selalu kita doakan setiap malam itu, malam tahajud kita itu, anak-anak itu bercahaya itu. Ada dampaknya doa itu kepada diri anak. Sehingga sebelum anak itu mampu berzikir, itu bercahaya duluan anak itu. Itu pasti akan berbeda anak-anak yang tidak ada yang mendoakannya. Di lingkungannya tidak ada orang saleh yang mendoakan. Itu nyata-nyata beda itu. Jadi spiritual genetik itu ada istilah itu ya. Biasanya kalau bapaknya wali, anak-anaknya juga itu insya Allah paling tidak dia akrab. Meskipun ada penyimpangan juga, tapi sedikit. Ya, kalau kita melihat sejarah itu, ya, bapaknya ahli tafsir, anaknya juga ahli tafsir. Ya, bapaknya ahli fikih, anaknya juga ahli fikih, sehingga generasinya itu tidak pernah terputus. Nah, kalau mereka itu mendoakan anak-anaknya sampai turunan kesekian, maka dia bercahaya sebelum berzikir. Tapi bagi mereka yang tidak ada mendoakan, dia harus berusaha sendiri untuk mendapatkan cahaya itu. Makanya itu Bapak Ibu sekalian, tidak ada yang disia-siakan Allah. Kalau kita rajin mendoakan anak kita, maka Tuhan pun juga akan menyampaikan address kemana anak ini, doa ini akan diterima. Orang tuanya kan. Nah, jadi ada cahaya mendahului zikir. Sebaliknya ada juga zikir mereka lebih dahulu ketimbang cahaya mereka. Mungkin tidak ada cahaya warisan dari kakek neneknya, ya. Akhirnya dia harus menciptakan cahayanya sendiri. Dan setelah dia menciptakan cahayanya sendiri, ikhlas, maka akhirnya juga bercahaya. Cahaya di sini seperti saya masukkan tadi, dia punya atribut cahaya yang membuat malaikat, yang membuat makhluk Allah itu mendeteksi bahwa ini ahli zikir. Ya. Ada pula, nah ini, zikir dan cahaya mereka itu berbarengan. Ya. Kalau tadi masih memerlukan zikir telaten berapa lama, 40 hari misalnya. Kalau ini tidak. Begitu mereka berzikir, langsung cahaya itu juga muncul.
Siapa yang menentukan cahaya masuk duluan atau berbarengan ini? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah bosan Bapak Ibu mendoakan anaknya, sekalipun anaknya sudah sukses, sekalipun anaknya sudah konglomerat, sekalipun anaknya sudah alim, anaknya sudah sarjana, tetap kita pompa semangat doa untuk mereka supaya apa? Lebih bagus lagi. Mungkin anak kita itu konglomerat, profesor, apalah, tokoh dan seterusnya, tapi tidak memiliki cahaya. Jauh lebih penting cahaya ini ketimbang kekayaan duniawi. Apa artinya kekayaan duniawi tapi tanpa cahaya? Cahaya ini hidayah Bapak Ibu sekalian. Dan ada pula yang tidak memiliki zikir dan cahaya. Dua-duanya tidak berzikir, tidak ada cahayanya juga. Inilah yang dikatakan oleh Ibnu Athaillah, na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai kita tidak punya zikir, tidak juga punya cahaya. Ya. Karena itu orang yang berzikir agar hatinya terang, dan ini adalah ahli zikir. Tujuan kita berzikir itu memang lillahi ta'ala Bapak Ibu sekalian. Tetapi pada saat yang bersamaan ada efeknya zikir itu, yaitu memberikan cahaya. Bahkan Bapak Ibu, di dalam kitab-kitab tasawuf itu banyak sekali pengalaman. Gak mungkin itu kebetulan. Kalau kebetulan itu 1, 2, 3 itu ya. Tapi kalau sampai ratusan, sampai ribuan. Rumah yang sering dipakai untuk berzikir, tetangganya sering melihat cahaya tembus naik ke atas langit itu. Ya. Apalagi sekitar Ka'bah tuh. Ya. Itu ada foto satelit itu kan. Foto satelit itu kok diantara seluruh belahan-belahan dunia itu yang paling bercahaya itu adalah sekitar Ka'bah. Itu bukan cahaya biasa. Karena kalau cahaya terang benderang lampu, yang lainnya juga bercahaya. Itu cahaya ajaib. Jadi cahaya di sini itu bisa diartikan cahaya lahiriah dan cahaya batinnya juga di situ itu. Ya. Rumah yang tidak pernah dipakai berzikir itu seperti kuburan. Kuburan itu kan gelap, serem. Tapi kalau rumah sering dipakai zikir, dengarkan suara azan di situ bertalu-talu, ada pengajian dan seterusnya, maka rumah itu bercahaya. Ada hadis Nabi, rumah yang sering dipakai berzikir itu kelihatan penghuni langit itu seperti bintang gemerlapan. Seperti penduduk bumi melihat langit itu bergemerlapan bintang-bintangnya. Bintang-bintang gemerlapan di langit itu seperti itu pemandangannya malaikat melihat DKI Jakarta, mana mappingnya, mapnya, apa itu, petanya, ini dia. Loh kok ini di belakang Bappenas ini ada cahayanya terang banget ini. Ini apa ini, siapa ini? Wow, ini jamaah Masjid Sunda Kelapa. Maka itu langganan malaikat di sini Bapak Ibu. Masjid yang selalu dipadati jamaah, rasa masjidnya pasti beda dengan masjid yang jarang dipadati jamaah. Sekalipun mahal masjid itu, aroma hotelnya menonjol, bukan rasa masjidnya yang menonjol. Nah, yang kita perlukan adalah masjid rasa masjid. Pada masa Nabi ada masjid yang dibakar. Perintah Allah dan perintah Rasul. Coba bakar masjid Dirar. Itu ada 2 ayat dalam Quran. Yang dibangun oleh Abdullah bin Ubay bin Abi Salul, tokoh orang munafik Madinah, yang pernah memfitnah Aisyah, skandal Aisyah itu. Dia bangun masjid lebih megah daripada masjid Nabi. Akhirnya masjid itu dirusak. Masjid dengan tujuan politik tertentu itu pasti tidak akan rasa masjid. Masjid Nabi sederhana. Bayangkan sederhananya masjid Nabi. Mimbarnya bukan kayu hitam ukir seperti ini. Batang korma, pelepah korma. Nanti dirubah setelah ada ibu-ibu jamaah masjid. Ibu-ibu loh yang nyumbang tuh. Rasulullah, budak saya tukang kayu, ahli tukang kayu. Boleh nggak saya ganti mimbar ini? Boleh, kata Rasulullah. Jadi masjid itu harus rasa masjidnya ada.
Jangan sampai kita masjid terasa hambar gitu, nggak bisa khusyuk. Saya yakin Bapak Ibu sekalian, saya nggak tahu pengalaman saya, mungkin saya kira sama lah. Begitu kita masuk di masjid ini, tenang setenang-tenangnya, tahiyat masjid. Tapi salat di tempat lain, kok sudah berapa puluh rakaat, nggak masuk. Ini baru rakaat pertama, langsung kena tuh. Itu masjid, rasa masjid. Atau mungkin karena kita bersahabat. Jadi kita juga harus punya sahabat. Sahabat itu bukan hanya benda hidup, benda mati pun juga. Contohnya Rasulullah bersahabat dengan mimbar, bersahabat dengan gelas, bersahabat dengan pedang. Ya, dan dikasih nama semuanya itu. Kalau kita bersahabat dengan mereka, mereka pun juga bersahabat dengan kita. Ya. Jadi nyanyiannya Ebit G. Ade itu kan, bersahabat dengan alam, itu sebetulnya adalah ungkapan pengalaman Rasulullah. Itu divine inspiration itu ya. Inspirasi cerdas spiritualnya. Saya nggak tahu siapa yang gubah, apa Taufik Ismail atau dianya sendiri, Allahu a'lam. Ya, seperti juga syair-syairnya Bimbo ya. Syair-syair kayak gitu itu goresan batin. Biasanya itu goresan tengah malam tuh. Iya. Ada pula orang-orang berzikir yang hatinya sudah terang dan ini pun ahli zikir. Yang paling bagus Bapak Ibu, berjumpa antara zikir dengan cahaya. Ya. Baru pegang tasbih, langsung hatinya tenang. Ya. Ada juga melingkar 1000 kali tapi masih menerawang pikirannya entah kemana. Itu karena nggak ditopang cahaya. Ya. Berwudu itu untuk membersihkan lumpur-lumpur atau kotoran-kotoran cermin itu supaya nanti kita bisa bercerminnya enak itu. Kalau cermin kotor itu mampu nggak kita melihat wajah kita? Enggak. Jadi wudu itu adalah untuk membersihkan cermin batin kita supaya pancaran cahaya itu nanti muncul. Nah, ini. Maka itu wudu itu harus kita khusyuk Bapak Ibu. Pernah kita jelaskan dulu, orang yang tidak khusyuk pada waktu berwudu sulit membayangkan akan bisa khusyuk dalam sholat. Awalilah khusyuk dalam sholatnya itu dengan cara khusyuk ketika mengambil air wudu. Maka itu kalau kita mengambil air wudu, pertama menghadap ke kiblat. Ya. Yang kedua, jangan bercakap-cakap. Yang ketiga, nutup aurat. Nah, bagaimana kalau habis mandi? Pengecualian. Yang ketiga, yang keempat, berwudu itu disunatkan 3 kali. Ya. Yang kelima, berwudu ada doa di sela-sela anggota badan yang dibasuh itu kan ada doa wudu itu. Yang keenam, ini yang jarang kita lakukan, salat sunat wudu 2 rakaat. Pada itu ada hadisnya tuh. Ya. Yang ketujuh, ini pendapat ulama, jangan ada kata-kata duniawi yang mengantarai antara wudu dengan salat. Sudah berwudu berkata-kata bohong, ngomongin kampanye, wah jelek itu, ini yang bagus. Allahu Akbar, nggak bisa khusyuk. Energi wudunya itu sudah nggak mempan lagi, sudah dirusak oleh mulutnya. Jadi selesai berwudu, yang kita baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar sampai masuk ke masjid, tahiyat masjid, ya, salat sunat wudu, habis itu salat sunat qabliyah, habis itu mungkin salat hajat, kalau pagi salat duha misalnya, ya. Pokoknya kita bersahabat dengan amalan-amalan. Ada lagi orang yang zikir dan cahaya bersamaan, maka dengan zikirnya ia bisa meraih hidayah, sedangkan dengan cahayanya ia layak diikuti. Jadi yang paling bagus, ada zikir, ada cahaya. Jangan ada zikir tanpa cahaya. Ya, jangan juga cahaya tanpa diiringi dengan zikir.
Karena cahaya tanpa zikir tidak akan seterang dengan di backup oleh zikir dan seterusnya. Bapak Ibu sekalian, zikir itu bukan hanya ucapan mulut ya, tetapi juga hati. Ya. Mendengarkan suara azan itu juga bagian dari zikir. Kita dengarkan suara azan dulu. Zikir yang terlihat itu hanya terjadi dari penyaksian batin dan pemikiran. Allah telah membuatmu dapat menyaksikan sebelum Ia menuntutmu untuk menyaksikan, hingga tubuh yang tampak itu menyatakan uluhiyah, sementara hati dan batin mengakui keesaannya. Nah, ini memang susah di bahasa Arab, di bahasa Indonesia kan ini Bapak Ibu sekalian. Saya akan coba jelaskan. Zikir yang terlihat itu hanya terjadi dari penyaksian batin dan pemikiran. Jadi zikir yang sesungguhnya bukan diukur komat kamitnya mulut itu, putaran-putaran tasbih itu, ya, bacaan-bacaan zikir-zikir itu, tapi yang paling energinya yang bisa kita tangkap adanya zikir itu, yaitu suara-suara batin itu sendiri Bapak Ibu sekalian. Sungguh pun kita tidak menggunakan tasbih, ya, asal hati kita itu sudah mampu mengucapkan, maka itu adalah pasti akan terjadi penyaksian batin. Ada namanya asar zikir, ada bekas-bekas zikir, ada asar sujud, bekas-bekas sujud, ada bekas-bekas puasa, ada bekas-bekas haji. Bekas-bekas itu semuanya, ini bukan barang bekas, jangan ingat itu Bu. Bekas itu artinya asar begini Bu. Ada efeknya, ada efek positif dari sebuah zikir, salat, ya. Kalau efek positifnya salat diistilahkan simahum fi wujuhihim min athari sujud, ya, kita akan melihat bekas sujud di dalam wajah seseorang. Ya, tentu efeknya di situ bukan hitamnya jidat kita, tapi putihnya perbuatan kita, putihnya hati kita, putihnya pandangan orang terhadap melihat diri kita. Itu yang disebut dengan asar sujud. Jadi bukan hitam-hitam, saya sudah pernah menyampaikan, jangan sampai ada yang sengaja menggosok-gosokkan jidatnya sampai hitam, itu berdosa, merubah makhluk, merubah ciptaan Allah yang sedemikian cantik menjadi jelek. Ya, kita tidak boleh. Kemudian bekas haji itu misalnya itu biasa disebut dengan haji mabrur. Tadinya pelit sebelum haji, sekarang menjadi pemurah. Tukang marah sebelum haji, sekarang berubah menjadi peramah, bukan lagi pemarah. Iya. Bekas salat sama, tawadu, tidak lagi egois. Kenapa? Bekas sujud yang menyungkurkan diri ke tempat yang paling rendah di hadapan Allah yang Maha Tinggi, mengecilkan dirinya di hadapan Allahu Akbar. Itu namanya athari sujud. Ya. Zikir ada lagi, yang dimaksud zikir itu ada athar zikir, yaitu zikir itu kan ungkapan cinta terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sebagai ungkapan cintanya terhadap Tuhannya, maka apapun, siapapun yang dilihat itu dia akan cinta terhadapnya. Itu bekas zikir. Jadi jangan sampai nanti mulut kita sibuk berzikir, tetapi kita membenci semua orang. Itu bukan asar sujud itu. Ya. Mestinya orang yang rajin berzikir itu, dia juga sangat respect, kasih terhadap sesamanya, mencontoh sifat-sifat Tuhan Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini yang dimaksud dalam bait ini.
Allah telah membuatmu dapat menyaksikan sebelum ia menuntunmu atau menuntutmu untuk menyaksikan. Ya. Jadi manusia juga, contohnya kita Bapak Ibu sekalian ya, insya Allah kita bisa mendeteksi wajah-wajah mana yang tidak pernah tersentuh air wudhu. Kalau dia ngomong pasti ada yang korban. Dan itu tidak ada penyesalan sedikit pun. Enteng aja mengorbankan orang di mulutnya. Mukanya pun juga kelihatan serem, sekalipun cantik atau tampan. Pandangan mata spiritual melihat orang yang tidak pernah tersentuh air wudhu, tidak pernah mengucap zikrullah, maka mukanya itu adalah serem, tidak ada pancaran cahaya. Tapi sebaliknya, lihatlah wajah-wajah ahli zikir, ahli sujud malam, sekalipun dia tidak masuk salon, bahkan sekalipun dia nggak mandi, ya, dia kelihatan bekas-bekas zikirnya, bekas-bekas wudhunya pada wajahnya sendiri. Karena kalau nanti orang dibangkitkan di hari sangkakala kedua nanti ditiup, maka semua orang yang sering berwudhu itu berubah, seluruh organ tubuh yang pernah dibasuh berwudhu itu bercahaya. Lampu senternya adalah mukanya, tangannya, kakinya yang selalu dibasuh air wudhu. Tapi orang yang tidak pernah berwudhu itu kayak monyet, tidak ada cahayanya sedikit pun. Nah, itu hadis Nabi. Ketika matahari sudah padam, sudah nggak ada lagi bintang-bintang, gelap gulita. Subhanallah, ternyata ada keajaiban. Bekas-bekas organ tubuh yang pernah dibasuh berwudu itu berfungsi sebagai lampu senter yang tidak pernah redup. Itulah nanti yang akan menuntun kita berjalan di atas rel Shiratal Mustaqim, nggak melenceng kanan kiri. Kenapa? Karena kakinya punya cahaya. Apapun yang dia panjat, tangannya punya cahaya. Mau kemana perginya, mukanya itu sudah punya cahaya. Jadi semakin kita tidak pernah membatalkan wudhu, semakin terang cahaya wajah itu. Maka itu para aulia, para ulama setiap kali batal wudhunya berwudhu lagi, minimum tayamum kalau di pesawat. Ya, jangan memandang enteng wudhu. Dalam hadis Nabi itu banyak sekali tentang wudhu. Wudhu itu mampu menghapuskan dosa-dosa kecil. Ya, setiap kali kita masuk pasar, naik mikrolet, ke ruang-ruang publik, itu mata kita langsung berdosa melihat yang aurat di situ kan. Tapi jangan khawatir, kata Rasulullah, fungsi wudhu itu menghapuskan dosa-dosa kecil. Nah itu. Tapi kalau orang nggak pernah berwudhu, bertumpuk-tumpuk dakinya di situ, tidak pernah dibersihkan, nanti akhir hayatnya baru minta wudhu, itu pun juga diwudhukan oleh orang lain. Susah Bapak Ibu, terlambat istilahnya. Sering terjadi pada diri kita, panjang masanya atau umurnya, namun sedikit manfaatnya. Ada pula umur yang pendek temponya tetapi panjang bantuannya. Maksudnya begini, ada orang yang panjang umurnya tapi tidak efektif, melar begitu saja, tidak ada muatannya, tidak ada muatan spiritualnya. Ditanya umurnya, sudah pensiun, tapi surat amalnya dibaca masih sedikit. Ada lagi sebaliknya, umurnya masih pendek, tapi dilihat surat amalnya padat sekali, padat prestasi spiritualnya. Kok kenapa padat seperti ini? Di dalam 24 jamnya hampir orang ini nggak pernah nganggur. Tidurnya pendek, tidur malam, nggak pernah mengenal tidur siang. Ya. Tidak ada waktu untuk istirahat. Dipersembahkan semuanya lillahi ta'ala. Nah tentu
umur yang seperti ini yang kita harapkan. Panjang umurnya padat amal jauh lebih baik ketimbang panjang umur minus prestasi amal, itu penyesalan nanti yang padati diri kita. Seandainya ada pilihan Bapak Ibu, lebih baik umur kita pendek, ya, tetapi padat dengan amal, ketimbang panjang umur sedikit amal. Nah, umurnya Nabi Nuh alaihi salam dalam hadis disebutkan 950 tahun. Bayangkan, kayak apa itu orang umurnya 950 tahun. Umur Nabi Muhammad dan anak-anak cucunya seperti kita ini baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70 tahun. Ya kan? Meskipun 65 tahun atau 70 tahun maksud 70 tahun, tetapi kita itu ada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini insya Allah setiap tahun datang, khairun min alfi syahr, mampu melipat gandakan pahala sampai dengan 1000 bulan. 1000 bulan kali 70 tahun usia kita sama dengan berapa itu? Bahkan ada ulama tafsir mengatakan alfon itu adalah bilangan paling tinggi pada masa Nabi, 1000. Iya. Seandainya ayat ini turun sekarang ini, mungkin Lailatul Qadar khairum min triliun syahr. Maka itu diartikan ribuan bulan, bukan 1000 cuman, tapi beribu-ribu bulan. Inilah yang membuat para nabi ingin kembali hidup menjadi umatnya Nabi Muhammad, karena umatnya Nabi Muhammad itu ada bulan Ramadan yang di dalamnya ada Lailatul Qadar. Alangkah ruginya kita sebagai umatnya Nabi Muhammad mendapatkan Lailatul Qadar di mana malamnya ada Lailatul Qadar, tapi kita sia-siakan. Nabi sendiri dijamin masuk surga masih ngiler dengan bulan Ramadan. Masa kita sendiri yang sudah di tangan ini mau melepaskan kesempatan itu? Karena itu Bapak Ibu sekalian, bulan suci Ramadan itu harus dianggap sebagai sesuatu yang maha dahsyat, yang bisa mengangkat martabat kita dunia dan di akhirat kelak. Kalau orang semua tahu apa hikmah di balik Ramadan itu, maka dia tidak akan pergi kemana-mana. Dia akan cuti panjang 1 bulan penuh untuk kerjanya sujud ngaji, salat dan seterusnya. Ya. Bahkan orang yang ahli ibadah, bulan Rajab sudah dia menjemput Ramadan dengan puasa. 30 hari Rajabnya, 30 hari Sya'bannya, untuk menjemput 30 hari Ramadannya. Ada lagi yang tidak sanggup nisfu Sya'ban, dia jemput 15 hari. Ada lagi 10 hari, supaya nanti arba'in puasanya itu seperti puasanya Nabi Musa ya, dan beberapa nabi. Angka 40 itu ada banyak sekali dalam Quran. Iya. Kemudian sering terjadi ada usia panjang di sini, tetapi sedikit amalnya. Ada usia yang pendek, padat amalnya, dan ada juga usia yang panjang, padat amalnya. Ini kita harapkan. Semoga usia kita panjang berbanding lurus dengan padatnya kegiatan kita, sehingga satu-satunya doa Nabi yang bisa kita tanggapi ini sebagai pesimistik, ya kan? Walaupun kalau kita hayati itu bukan hadis pesimistik. Ya. Apa bahasa Arabnya itu doanya Nabi itu? Yang artinya gini, ya Allah, seandainya umur ini masih akan Engkau padatkan. Atau begini, seandainya umur kami ini masih bisa kami isi amal sebanyak-banyaknya, panjangkanlah umur kami. Tapi sekiranya umur yang panjang itu nanti tidak akan ada amalnya, kosong, bahkan dosanya yang memadatinya, pendekkanlah umur kami. Jadi boleh kita meminta umur yang pendek, tapi karena kita memohon kepada Allah, jangan sampai umur kita panjang tapi maksiatnya banyak, keburukannya banyak dan amal salehnya sedikit. Boleh. Kalau kita memprediksi diri kita tidak bisa berbuat baik,
Kita boleh minta kepada Allah, ya Allah, seandainya umur saya nanti yang panjang itu akan dipenuhi dengan maksiat, pendekkanlah umur kami supaya tidak banyak tanggung jawab kami. Tapi seandainya masih ada peluang untuk kami untuk menambah amal jariah, amal kebajikan, panjangkanlah umur kami. Nah, itu doanya. Jadi Bapak Ibu sekalian, boleh berdoa pendek umur tapi menghilangkan atau mencegah terjadinya sesuatu yang berat tanggung jawabnya, panjang tapi sedikit amalnya, banyak dosanya. Allah memuliakanmu dengan 3 hal. Ia telah menjadikanmu orang yang berzikir kepadanya. Alhamdulillah, semoga kita semua di Sunda Kelapa ini. Itu yang pertama. Kalau bukan karena karunia-Nya, niscaya engkau tidak akan menjadi ahli zikir kepadanya. Bapak Ibu berzikir datang ke Masjid Sunda Kelapa, itu bukan karena Bapak Ibu, tapi itu pemberian Tuhan. Maka itu kita perlu syukuri itu. Kalau bukan karunia-Nya, niscaya engkau tidak akan menjadi ahli zikir kepadanya. Kalau bukan karena iradah Allah Subhanahu wa taala, maka tentu kita tidak akan sholat tahajud, tidak akan bisa puasa Senin Kamis. Ya. Lalu ia menjadikanmu orang-orang yang layak disebut dengan mazkur. Mazkur itu ahli zikir. Lantaran zikir tersebut, sebab Allah sendiri ia menisbahkan, menghubungkan zikir itu kepadamu. Jadi kalau ada orang yang berzikir, jangan menanti bonus dari Tuhan. Ya Allah, saya sudah berzikir panjang, berikanlah, penuhilah hajat-hajat kami sebanyak zikir kami. Itu keliru. Yang membuat kita itu berzikir siapa? Allah, bukan kreasi kita. Sekian banyak orang berkreasi ingin banyak zikirnya, tapi tidak dapat petunjuk Tuhan. Jadi zikir tidaknya seseorang itu juga hidayah Tuhan. Makanya itu jangan menagih apapun dari Tuhan tentang zikir. Biarkanlah Tuhan bekerja dengan caranya sendiri. Karena Dia lebih tahu apa yang kita butuhkan daripada kita sendiri. Jangan sampai nanti yang kita minta itu tidak lain, kita juga didikte oleh hawa nafsu. Hati-hati dalam berdoa Bapak Ibu sekalian. Tidak semua yang kita doakan itu baik untuk diri kita. Jangan-jangan kita didikte juga oleh hawa nafsu. Tuhan gak mau. Jangan salah paham. Ada anak kecil minta pisau tajam yang mengkilap itu, ibunya gak ngasih. Kalau kamu kasih, kalau aku kasih ini nak, kamu nanti akan mengiris lidahmu, perutmu. Iya. Kita tiba-tiba minta jadi konglomerat, imannya rapuh. Kalau kami penuhi permohonanmu, wahai hambaku, pasti hari ini, malam ini terakhir kamu mengenal Sunda Kelapa. Yang lainnya mungkin ke Bali, ke Los Angeles berjudi dan sebagainya. Nauzubillah min dzalik. Jadi tidak terpenuhinya permohonan kita kepada Allah, bukan Allah itu pelit, bukan tidak menghargai jasa kita, tapi Dia simpan pada saatnya. Satu saat nanti engkau akan membutuhkan ini, belum sekarang ini. Atau bukan kita yang butuhkan, kamu gak butuh doa-doa kayak gini. Yang paling membutuhkan nanti ini anakmu yang hidup di tengah persaingan dahsyat. Kamu sayang anaknya gak? Oh iya, kalau perlu aku dihilangkan jatahnya demi anak-anakku. Makanya ini kami tidak kasih kamu karena proposalnya itu nanti tidak sehat. Lebih baik ini saya simpankan untuk anakmu. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan sampai kita ke Sunda Kelapa ini itu karena buah dari doa orang tua kita terdahulu. Kita tiba-tiba menjadi pintar, jadi pejabat, jadi apapun, itu jangan bangga. Itu mungkin bekas-bekas doa yang pernah didoakan nenek moyang kita dulu yang Tuhan turunkan. Jadi tidak ada doa yang disia-siakan Tuhan. Minta sebanyak-banyaknya, Tuhan nanti akan menurunkan. Kalau kita butuhkan, Allah menurunkan. Tapi kalau anak kita yang butuhkan, anak kita nanti yang akan dapat. Semua anak kelas 1, kok beda-beda kepintarannya? Mungkin juga ada bekas doa orang tuanya dulu. Jadi doa itu adalah penting. Jangan karena tidak dijawab, lantas kita malas berdoa, tidak.
Insya Allah doa itu tidak pernah ada yang nganggur, cuma di pending sementara, nanti anak atau cucu kita yang akan mendapatkannya. Lalu ia menjadi kamu orang yang layak disebut dengan mazkur lantaran zikir tersebut. Kalau orang sudah jadi ahli zikir, langganan malaikat itu. Nah, sebab Allah sendiri yang menyisbahkan zikir itu kepadamu, dan ia juga menobat kamu sebagai orang yang disebut-sebut oleh para malaikat di sisinya. Dengan begitu maka sempurnalah nikmatnya terhadapmu. Orang yang ahli zikir itu langganan malaikat, Bapak Ibu. Salah seorang sahabat Nabi, ya, aktif dan rutin zikir. Ya. Yang paling penting bagi kita Bapak Ibu sekalian ini asrar atau rahasia, ya. Bukan banyaknya zikir yang harus kita baca setiap hari. Bukan dari mana zikir itu kita peroleh. Tapi yang paling penting ialah zikir itu konsisten sepanjang hari, sepanjang bulan, sepanjang tahun, tidak pernah terhenti sedikit pun. Itu yang lebih penting. Kalau Bapak Ibu tidak hafal Quran, baca surah Al-Fatihah wirid 1000 kali sehari misalnya, karena gak bisa membaca Quran. Tapi yang penting jangan stop 1 hari pun. Kalau stop 1 hari wirid Asy-Syifa, masih ingat Bu Bapak wirid Asy-Syifahnya, rafal kedua hari esoknya. Jadi salat itu bisa diqada, zikir itu pun juga bisa diqada supaya nyambung hati kita dengan zikir itu. Dan ini yang sangat mahal harganya. Satu saat Bapak Ibu, pernah saya kisahkan beberapa waktu yang lalu, ada sahabat Nabi, setiap kali baca zikirnya itu, meringkih kudanya di kandangnya. Ada apa ini? Begitu dia turun lihat kandang kudanya, jangan-jangan ada maling. Kok gak ada orang, gak ada siapa-siapa. Naik lagi di atas sajadahnya, baca Quran. Langganannya pada waktu itu surah Al-Baqarah, Bapak. Begitu dia buka Qurannya, lanjutkan ngajinya surah Al-Baqarah itu, meringkih berontak kuda itu. Turun lagi, jangan-jangan nanti tuh kandangnya rusak, anak kecilnya itu nanti, kan di sana kan bukan rumah berlantai 2 ya kan. Di samping kandang kandang kudanya itu kamarnya. Begitu ngaji sampai 3 kali, dan alangkah kagetnya, begitu dia keluar berhenti lagi kudanya, sabar lagi itu. Nah, saat terakhir dia mendongak melihat langit, itu seperti ada payung raksasa, ada hiasan warna-warni. Jadi kayak awan hitam di atas rumahnya itu, tapi penuh dengan cahaya-cahaya lampu-lampu yang warna-warni di situ. Alangkah kagetnya. Kenapa ada terang di atas rumahnya itu? Rupanya itu yang dilihat oleh kuda ini. Ya. Pagi harinya dia melaporkan kepada Rasulullah pengalamannya ini. Saya malam-malam saya ngaji Rasulullah, kuda itu ngamuk-ngamuk di kandangnya. Saya turun melihat nggak ada lagi apa-apa. Nah, yang ketiga kalinya saya melihat ke atas langit, itu saya melihat ada semacam payung raksasa. Di dalam payung itu ada lampu-lampu gemerlapan yang sangat indah di atas atap rumah saya. Ya. Apa kata Rasulullah? Lanjutkan, seandainya kamu melanjutkan waktu itu, seandainya ada orang lain juga seperti Anda, yang lainnya juga akan melihat seperti itu. Nah, yang bisa melihat keajaiban alam seperti ini ialah orang yang sudah mukasyafah, hijabnya sudah terbuka. Nah, ternyata yang bisa membuka hijab itu membaca zikir langganan kita sendiri. Jangan dapat guru baru, tinggalkan wirid lama. Ada lagi syekh baru, kasih ini, baca ini, Yasin 40 kali, tinggalkan wirid lamanya. Atau jangan digabung semuanya, 24 jam gak cukup. Ya. Jadi yang penting Bapak Ibu sekalian, apa yang sudah menjadi komitmen kita sejak dulu kita baca, amalkan. Asal itu konsisten
maka insya Allah itulah nanti yang akan mendatangkan keajaiban. Ya. Kalau ibu terbiasa sholat duha, bapak-bapak, amalkan terus. Kalau Senin Kamis, amalkan terus. Ya. Wirid, zikir, bacaannya, kalau terbiasa setiap hari 1 juz, jangan dipaksa 5 juz, cukup 1 juz saja, tapi rutin. Rutinitasnya lebih penting ketimbang banyaknya. Untuk apa banyak? Ya, jadi kayak kita minum obat itu kan, Bu. Kata dokter 3 kali 1 sehari, jangan dibalik 1 kali 3. Daripada repot minum siang, malam, sore, udahlah sekalian minum 3 kali sekaligus. Itu bukan obat, jadi racun nanti itu jadinya. Nah wirid juga seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan ada waktu yang terlalu panjang space-nya kita tidak mengingat Tuhan. Antara Isya dengan subuh kan panjang tuh, Bu. Jadi hati kita itu haus, dahaga, maka itu bangun salat tahajud. Ya, antara subuh dengan duhur panjang, maka itu ada di situ salat duha di situ. Jangan pernah terlalu lama hati ini tidak menyebut dan tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kalau perlu penuhi. Kalau Allah memberikan kesempatan kepada kita mencontoh sifatnya al-muhit, meliputi semua, maka 24 jam kita itu adalah ibadah. Kita pergi ke kantor lillahi ta'ala ibadah. Kita minum lillahi ta'ala ibadah. Bahkan kita berhubungan suami istri pun ibadah. Apapun yang kita lakukan ibadah, niatkan mencontoh Rasulullah, niatkan mencontoh sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka inilah nanti yang insya Allah dikarunia Allah Subhanahu wa taala. Begitu senangnya salat, dalam keadaan berjalan pun juga dia salat. Ya. Saya pernah sampaikan kan Bapak Ibu. Kalau orang kecantol dengan salat, secara fikih itu masalah. Kan kita tidak boleh bergerak di atas 3 kali kan menurut Imam Syafi'i. Tapi bagi yang kekasih Tuhan, dia di pesawat salat berapa kali itu. Dia berjalan salat, dia treadmill berapa rakaat itu. Badannya olahraga tapi batinnya juga olah batin. Nah, kapan saatnya sujud, Allahu Akbar, tapi badannya goyang terus. Nah ini memang secara fikih itu tidak pas. Tetapi bagi orang yang sudah berlangganan batinnya dengan Tuhan, dia tidak ingin menyia-nyiakan ada waktu terluang tanpa sholat. Inilah yang disebut dengan sholat. Ada yang pernah nggak Bu, Bapak Ibu mendengarkan ada namanya sholat daim. Sholat daim itu artinya sholat terus menerus. Wudhunya nggak pernah batal. Begitu batal wudhu lagi. Kenapa? Karena selalu sholat. Ya. Mau menjelang tidur pun juga sholat. Kapan sholatnya dia tidur. Ya. Memang kalau orang sudah sampai ke tingkat yang seperti ini, tidak bisa lagi dideteksi dengan cara-cara fikih. Karena bagi yang bersangkutan, dia punya jalur khusus untuk memahami siapa Tuhannya dan bagaimana mendekatinya. Saya berharap Bapak Ibu sekalian malam Jumat terakhir kita sebelum Ramadan nanti kita berjumpa dan kita akan berdoa pada waktu itu. Semoga Ramadan kita yang kita tunggu-tunggu itu insya Allah betul-betul mengisi, membersihkan, memutihkan, menancapkan sesuatu yang sangat berkah untuk kita semuanya. Kita ajaklah keluarga untuk memulai memasang karpet merah malam Jumat, ya, karena besoknya itu ada sidang isbat. Kita menunggu apakah ada bulan terlihat atau tidak. Maka yang ikut Muhammadiyah kemungkinannya puasanya hari 28 hari Sabtu ya Bu. Ya. Dan bagi yang ikut jumhur ulama atau ormas-ormas Islam mayoritas, ada kemungkinan, ini belum diputuskan ya, ada kemungkinan besar puasanya tanggal 29. Kenapa? Karena
ketinggian hilal itu masih 0,0 sekian derajat, masih di bawah ufuk. Nggak mungkin bisa dilihat. Ya, jadi terpaksa ditunda nanti ke hari keduanya, yaitu hari 29 hari Minggu. Tapi nanti insya Allah lebarannya bareng. Ya, bareng-bareng nanti insya Allah Muhammadiyah, NU dan yang lain. Dan marilah Bapak Ibu sekalian kita tutup dan kita saling mendoakan, saling memaafkan. Menjelang Ramadan, kirimkan surah Al-Fatihah sebanyak-banyaknya kepada orang tuanya yang tidak sempat ziarah kubur, ya. Kemudian juga doakan mereka, anak-anak kita yang mendahului kita, suami atau istri kita, ya. Mereka itu juga sesungguhnya iri, masih ingin mendapatkan bulan Ramadan tapi sudah tidak bisa lagi. Dan kita ziarahi mereka, insya Allah semoga Allah Subhanahu Wa Taala membahagiakan mereka di alamnya di sana. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.